Islamic Brotherhood Television. Karena kalau bilang aksi mungkin gaungnya agak panas. Karena suasana lagi lagi mencekam. Kemarin saudara-saudara kita ketika mengantarkan bantuan dari Berenun tujuan ke Aceh Tamiang, justru panjang jalan terjadi kekerasan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan alasannya ada ditemukan senjata api dari peserta yang akan mengantarkan bantuan ke Aceh Tamiang. Dengan alasan ada pengibaran bendera bulan bintang sehingga ditertibkan, sehingga terjadilah cekcok perlawanan. Ada saudara kita yang terluka, ada saudara kita yang mengalirkan darah. Saudara, ini berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Kita belum habis trauma ketika konflik tahun 2000 sampai tahun 98 sampai 2005, saudara sekalian. Namun hari ini luka itu ditongkel kembali, saudara sekalian. Kita semua cinta damai, betul. Damai itu indah, betul. Jadi jangan coba-coba kalau ada oknum yang merusak pendamaian di Aceh. Setuju? Kita ini cinta NKRI, betul. Kita ini cinta merah putih, betul. Ini yang saya pegang ini bendera merah putih. Ini merupakan bendera lambang Republik Indonesia, betul. Ini bendera ini diperjuangkan dengan darah, diperjuangkan dengan harta, diperjuangkan dengan nyawa, saudara sekalian. Jadi jangan coba-coba kotori bendera merah putih ini. Kita hormat kepada bendera merah putih. Kita menghargai perjuangan orang-orang tua kita dulu, para pejuang-pejuang dulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kita jangan pernah menodai kemerdekaan ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita hari ini dari sini bukan ingin membuat kekacauan. Kita di sini dari sini bukan ingin menuntut hal-hal yang tidak bagus, tapi kita di sini menuntut agar pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin, yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan bencana Sumatera Barat, Sumatera Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh supaya diterapkan bencana nasional, betul, supaya diterima bantuan dari luar. Itu yang tujuan kita. Kita tidak minta macam-macam, kita tidak minta merdeka, kita tidak mau mengembarkan bendera bulan bintang. Lalu kenapa beberapa hari lalu ketika kita aksi, kita kibarkan bendera bulan bintang, bukan tujuan kita untuk minta mereka, tapi tujuan kita agar pemerintah pusat memperhatikan kita, betul. Itu bentuk kekecewaan kita, Bapak penegak hukum terhormat. Pada dasarnya kami bangsa Aceh itu tidak jadi masalah bergabung dengan NKRI, betul. Pada dasarnya kami tidak jadi masalah menjadi bagian dari NKRI. Tapi sekarang ketika bencana Aceh, kenapa pemerintah diam? Itu yang kami suarakan, saudara sekalian. Sudah sebulan lambat sekali penanganannya. Sampai saat ini belum ditetapkan bencana nasional. Bahkan bantuan dari luar pun belum diterima. Tapi alhamdulillah, saudara sekalian, sudah nampak kita lihat di lapangan, sudah mulai ada perbaikan. Pemerintah kita sudah mulai serius untuk menangani bencana ini. Alhamdulillah. Itu berkat siapa? Berkat perjuangan rakyat Aceh. Berkat aksi rakyat Aceh yang menuntut agar bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Walaupun pemerintah belum menetapkan secara pemberitaan di media, namun sudah mulai nampak ada keseriusan dari pihak pemerintah. Itu yang kita inginkan. Andaikan Bapak Ibu sekalian, bencana ini tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah, itu masyarakat yang tinggal di tempat berdampak banjir, besar kemungkinan jangankan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, ekonomi mereka akan hancur. Mereka telah kehilangan tempat tinggalnya. Rumahnya telah hancur, saudara sekalian. Kalau pemerintah diam, kalau pemerintah tidak memperhatikan,
Ini masyarakat bisa gila. Masyarakat lapar. Masyarakat tinggal di kedinginan. Jangan salahkan masyarakat. Andaikan nanti masyarakat bangkit, bangun, dan melawanlah kembali Republik Indonesia. Itu yang tidak kita inginkan. Kita tidak mau Aceh ini perang, betul. Kita tidak mau gayahkan senjata. Tapi kalau ini dibiarkan, jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan masyarakat. Jika suatu saat nanti rakyat bangkit, rakyat bangun, akan kembali angkat senjata melawan Republik Indonesia. Itu yang sangat kita lakukan. Kami hadir di sini, saya hadir di sini, kita semua hadir di sini ingin menjaga perdamaian, betul. Kita tidak mau berperang. Tidak enak berperang. Kemana-mana kita tidak nyaman, kemana-mana kita tidak aman. Tidak aman kita kalau perang, betul. Enak-enak saja kamu masalah. Sekali berdesa. Kamu kaya ini kan rasakan. Awak kan merasakan bagaimana ceritanya dulu ketika konflik Aceh. Cuma hari ini ada pihak-pihak yang mungkin ingin membuat konflik baru. Maka kita mesti hati-hati sudah sekalian. Kalau kita tidak waspada, mungkin orang-orang yang benci tidak mau berdamai, mereka akan mengungkit lagi, akan membangkitkan kembali gairah jihad umat Islam Aceh. Maka kami mengajak, wahai pemerintah Republik Indonesia, tolong perhatikan kami. Tolong tangani bencana ini dengan serius. Jangan biarkan rakyatmu, wahai Bapak Prabowo, mati kelaparan. Jangan biarkan rakyatmu, wahai Bapak Presiden yang kami cintai, rakyatmu mati kedinginan. Coba kita perhatikan bagaimana nasib anak-anak yang tinggal di tempat pengungsian, yang tinggal di tempat dampak banjir. Rumah sekolahnya telah terlumpur, pondok-pondok pesantren telah hancur. Bayangkan, andaikan pemerintah tidak hadir, 5 tahun ke depan, ini tidak selesai. Jadi anak-anak kecil tidak sekolah, tidak tinggal di pondok pesantren. Anak ini terus umurnya bertambah. Akhirnya mereka tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, tidak punya adab. Jadi mereka nanti akan kembali mengangkat senjata melawan Republik Indonesia. Itu yang kita takutkan. Maka jangan salah paham. Ketika saya selaku Ketua FISC Timur mengatakan mungkin orasi agak tinggi-tinggi, bukannya saya benci dengan NKRI. Kami cinta NKRI, kami cinta bendera merah putih. Kita cinta. Kalau memang tidak cinta, udah saya campakkan. Tapi tidak kita campakkan. Tetap kita hormat. Kita cinta NKRI. Kita tidak mau NKRI ini diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita terus suarakan agar keputusan kita segera dikabulkan. Jangan sampai dengan kejadian kemarin ada konflik, ada pemukulan dari oknum aparat. Jangan sampai berita yang kita gaungkan tentang bencana nasional ini, bencana banjir ini hilang begitu saja. Jangan sampai pemberitaan pemukulan itu yang diangkat nanti. Jangan. Itu perkara memang besar, tapi ada yang lebih besar, yaitu masalah banjir. Itu yang sangat kita khawatir. Mungkin sengaja diciptakan. Ada oknum-oknum yang membuat kacau di Aceh. Ada pemerintah, baik di Aceh maupun di pusat sana, agar tidak serius untuk menangani masalah banjir ini. Maka kita jangan terprovokasi. Jangan mentang-mentang yang kemarin udah bentrok antara keagamaan dengan masyarakat. Maka masyarakat ada yang berdarah-darah. Jangan itu yang selalu diangkatkan. Biarkan nanti ada pihak lain yang akan mengusut siapa itu oknum yang membawa senjata. Apakah itu dari masyarakat sipil atau itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka selesaikan secara hukum. Maka tolong media, tolong jajaran penegak hukum terutama sekali dari kepolisian. Kalau misalkan nanti sudah terungkap siapa itu provokator yang membawa senjata, publik nanti siapa mereka. Kalau memang itu dari hukum sebagaimana undang-undang yang berlaku.